Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-122 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini, puji Tuhan. Senang sekali kita menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita akan ambil dari kisah Elia di tepi sungai Kirit. Adalah salah satu demonstrasi paling radikal tentang bagaimana Tuhan memelihara umatnya melampaui logika kita manusia. Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk mengandalkan apa yang terlihat, seperti tabungan di bank, koneksi orang dalam, atau kekuatan fisik yang kita miliki. Namun, kisah Elia membawa kita pada perspektif yang sangat berbeda. Di tengah kekeringan hebat yang melanda Israel, Elia justru mengalami mata air pemeliharaan Tuhan yang tidak masuk akal. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita di masa sulit, Bapak Ibu Saudara? Pertama, melalui ketaatan mendahului pemeliharaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum Elia dipelihara, ia harus taat. Tuhan berfirman, pergilah dari sini dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit. Ayat yang ketiga yang kita baca. Pergi ke tepi sungai di saat musim kering terdengar seperti keputusan yang sangat konyol. Namun Elia melangkah bukan karena ia melihat air, tetapi karena ia mendengar firman Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara? Pemeliharaan Tuhan seringkali terkunci di balik pintu ketaatan kita. Jangan menuntut Tuhan memperlihatkan jalan keluar sebelum kita mau melangkahkan kaki mengikuti perintah Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai saluran yang tidak terduga. Bapak Ibu Saudara, bagian yang paling ajaib adalah cara Tuhan memberi makan Elia melalui burung gagak. Secara alami, burung gagak adalah hewan pemakan bangkai yang rakus. Mereka cenderung menyimpan makanan untuk diri sendiri, bukan membagikannya. Namun Tuhan
memerintah insting hewan tersebut untuk melayani hamba-hambanya. Puji Tuhan. Pagi, roti dan daging. Petang, roti dan daging. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala ciptaan. Jika Tuhan bisa memakai burung gagak yang rakus untuk membawa berkat, Dia bisa memakai situasi apapun, bahkan yang paling mustahil atau orang yang paling tidak terduga sekalipun, untuk menolong Anda. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan cukup untuk hari ini dan hari kesehari. Bapak Ibu Saudara, Elia tidak diberi gudang makanan untuk 1 tahun ke depan. Ia diberi makan setiap pagi dan petang. Ini adalah pola daily bread, makanan sehari-hari. Nah, Tuhan ingin Elia, demikian juga saudara dan saya, bergantung kepadanya setiap hari. Bukan hanya pada saat darurat saja. Bapak Ibu Saudara, sungai Kerit akhirnya kering juga di ayat yang ke-7. Tetapi pemeliharaan Tuhan tidak berhenti di sana. Saat satu pintu tertutup, Tuhan sudah menyiapkan janda di Sarfat. Melalui janda di Sarfat, Elia tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis. Hanya caranya yang berubah agar iman kita terus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan yang ajaib tidak selalu berarti kita terbebas dari masalah. Elia tetap harus menghadapi kekeringan. Tetapi itu berarti kita tidak akan dibiarkan binasa di tengah masalah. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Jika Tuhan memelihara burung di udara, Dia jauh lebih peduli pada kita. Tetaplah taat. Lakukan bagian kita dengan setia, maka Tuhan akan melakukan bagiannya yang ajaib. Puji Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, bukan caranya. Jangan terpaku pada sungai atau gagaknya, tetapi terpakulah pada Tuhan yang memerintah mereka. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Bapa, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib. Kadangkala kami membatasi cara Tuhan menolong. Tuhan mengampuni kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan pulihkan iman kami, kasih dan pengharapan kami melalui lawatan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya setiap kami diberkati oleh kuasa firman-Mu Tuhan yang sanggup membukakan jalan jauh dari apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.